Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan dari analisis sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kilogram terkait kebijakan pemerintah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2024-2025 dengan mata kuliah analisis media sosial dosen Bapak Abdul Azam Ajari, Eskom Enkom. Perkenalkan, nama saya Marius Munawirawan dengan nomor induk mahasiswa 220101020049. Berikut dari kelompok 3 dengan angkutannya Ira Anggreni Siregar, nomor induk mahasiswa 240101010200077, Mulyo Widodo, nomor induk mahasiswa 240101010200064, Irba Zainuddin Olga dengan nomor induk mahasiswa 210101010053 dan Marius Munawirawan dengan nomor induk mahasiswa 22010101200049. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan analisis sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kilogram terkait kebijakan pemerintah ini yang dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah analisis media sosial, semester ganjil, Universitas Cyber Asia, serta untuk memahami secara mendalam persepsi dan sentimen masyarakat terhadap permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah karena ada kebijakan pemerintah yang telah diterapkan baru-baru ini. Kelangkaan ini seringkali dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, telah menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat, baik positif maupun negatif. Melalui analisis sentimen yang dilakukan, kami berharap dapat memberikan gambaran akibat dari kelangkaan dan faktor-faktor apa saja yang menurut masyarakat menjadi penyebab utama kelangkaan gas LPG 3 kg. Dampak kelangkaan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, serta bagaimana masyarakat menilai kebijakan pemerintah terkait distribusi dan pengawasan gas LPG 3 kg, serta harapan dan aspirasi masyarakat terkait solusi atas permasalahan kelangkaan ini. Analisis ini dengan menggunakan berbagai sumber data termasuk media sosial, berita daring, dan survei daring untuk mendapatkan gambaran yang representatif mengenai sentimen masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg. Jakarta, 21 Februari 2025. Daftar isi. Berikut bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Tujuan. C. Pertanyaan penelitian. Bab kedua, pembahasan. Dengan A. Pengertian strategi. B. Pengumpulan data. C. Progresan data. D. Analisis data. E. Evaluasi. Dan F. Interpretasi. Bab ketiga, kesimpulan dan masukan. Dan bab keempat, penutupan. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat merupakan telah menjadi masalah yang berulang di Indonesia dan salah satu faktor kebijakan pemerintah yang baru-baru ini melarang gas LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, namun kelangkaan masih sering terjadi. Untuk memahami dampak kebijakan pemerintah terhadap
kelangkaan gas LPG 3 kg, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap sistem masyarakat. Data mining dapat digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat berbagai sumber seperti media sosial, berita online, dan forum diskusi. Tujuan. Ada beberapa hal tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah terhadap sentimen masyarakat. Yang kedua, melakukan identifikasi sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg. Yang ketiga adalah dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg berdasarkan sentimen masyarakat. Identifikasi masalah. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg. Kedua, bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah terhadap sentimen masyarakat. Yang ketiga, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg terhadap sentimen masyarakat. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, A, pengertian dari strategi. Kelangkaan gas LPG 3 kg adalah strategi merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat kelangkaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebijakan pemerintah, strategi yang efektif harus dipertimbangkan semua aspek tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Pengertian strategi dalam konteks kelangkaan LPG 3 kg dengan pendekatan komprehensif. Strategi yang efektif tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai bidang seperti distribusi, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, Pertamina, agen, dan masyarakat. Tujuan jangka panjang strategi yang baik tidak hanya mengatasi kelangkaan sesaat, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg di masa depan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan edukasi masyarakat. Ada adaptasi terhadap perubahan strategi yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menghadapi perubahan kondisi seperti peningkatan permintaan, gangguan pasokan, dan perubahan kebijakan. Ini melibatkan pemantauan situasi secara berkala dan penyusunan strategi sesuai kebutuhan. Fokus pada distribusi tepat sasaran menjadi salah satu elemen kunci dari strategi ini. Adalah memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ini melibatkan penerapan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penerima subsidi. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum strategi yang efektif harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan menindak praktik penimbunan, spekulasi, dan pelanggaran distribusi lainnya. Ini melibatkan peningkatan pengawasan di tingkat pangkalan dan pengecer, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, strategi dari konteks kelangkaan LPG 3 kg adalah upaya terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi gas bersubsidi secara tepat sasaran. B. Pengumpulan data. Penelitian berdasarkan data sentimen masyarakat yang dikumpulkan dengan berbagai sumber untuk mendapatkan data sebagai analisis diantaranya media sosial, berita online, forum diskusi, dan survei online. Tetapi untuk penelitian yang kami lakukan dengan crawling data dari Twitter terkait kebijakan pemerintah yang mengatur pemasangan gas LPG 3 kg di masyarakat yang menyebabkan kesusahan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. C. Prapemrosesan data. Data yang terkumpul dari crawling data tersebut akan diproses untuk membersihkan dan mentransformasi data seperti menghapus data yang tidak relevan, menangani data yang hilang, mentransformasi data ke dalam format yang sesuai. D. Analisis data. Data yang telah dipreproses akan dianalisis menggunakan metode data mining seperti analisis sentimen, klasifikasi, dan pengelompokan. E. Evaluasi.
Hasil dari analisis ini akan dievaluasi untuk mengukur kinerja model dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sangat penting untuk mencari solusi yang efektif. Berikut adalah beberapa poin evaluasi terkait kebijakan pemerintah tentang gas LPG 3 kg. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ketepatan sasaran subsidi. Masalah subsidi gas LPG 3 kg seringkali tidak tepat sasaran sehingga dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan verifikasi data penerima subsidi menyebabkan kebocoran anggaran. Evaluasi dari ketepatan sasaran subsidi adalah perlu adanya sistem yang lebih ketat dan akurat dalam mengidentifikasi dan memverifikasi penerima subsidi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi seperti basis data terpadu, data membantu peningkatan ketepatan sasaran. Yang kedua adalah sistem distribusi. Masalah yang pertama, rantai distribusi yang panjang dan kompleks menyebabkan potensi penimbunan dan spekulasi. Yang kedua, kurangnya infrastruktur distribusi di daerah terpencil menyulitkan akses masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Evaluasi yang pertama adalah perlu adanya penyederhanaan rantai distribusi dan peningkatan pengawasan di setiap titik distribusi. Yang kedua, membangun infrastruktur distribusi yang memadai, terutama di daerah terpencil sangat diperlukan. Kebijakan yang melarang mengejar penjual gas LPG 3 kg perlu ditinjau ulang karena menimbulkan penumpukan antrian di pangkalan resmi. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Masalah, pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg masih lemah, sehingga praktek penimbunan dan penjualan di atas head marak terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran distribusi gas LPG 3 kg belum optimal. Evaluasinya adalah perlu adanya peningkatan pengawasan di tingkat pangkalan dan pengecer serta penegakan hukum yang lebih tegas. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam memberantas praktek pelanggaran. Keempat adalah kuota dan pasokan. Masalah yang pertama, penetapan kuota gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan kelangkaan terutama pada saat permintaan meningkat. Yang kedua, gangguan pada rantai pasokan seperti keterlambatan pengiriman atau masalah produksi juga dapat memicu kelangkaan. Evaluasi yang pertama adalah perlu adanya penyesuaian kuota dan pasukan gas LPG 3 kg secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi sumber pasokan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan. Komunikasi dan edukasi masalah. Kurangnya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan penggunaan gas LPG 3 kg yang bijak. Yang kedua, informasi yang tidak jelas dan simpang siur dapat menimbulkan kepanikan dan spekulasi masyarakat. Evaluasi yang pertama adalah perlu adanya peningkatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami. F. Interpretasi dari hasil evaluasi akan diinterpretasikan untuk memahami sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg dan dampak kebijakan pemerintah terhadap sentimen tersebut. Bab ketiga, kesimpulan dan masukan. Kesimpulan adalah berdasarkan analisis sentimen masyarakat dapat disimpulkan bahwa sentimen masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg umumnya negatif. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg
seperti peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, dan mengendalikan harga. Masukannya adalah berdasarkan kesimpulan di atas. Berikut ada beberapa masukan yang dapat diberikan kepada pemerintah. Yang pertama, meningkatkan produksi gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memperbaiki distribusi gas LPG 3 kg agar lebih merata. Mengendalikan harga gas LPG 3 kg agar terjangkau oleh masyarakat. Dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan terkait gas LPG 3 kg. Bab keempat, penutup. Dalam upaya mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang kompleks ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, perbaikan sistem distribusi, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg yang merata dan terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Penting bagi pemerintah untuk terus berdialog dengan masyarakat pelaku usaha dan pihak terkait lainnya untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Komunikasi yang efektif dan transparan akan membantu membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, investasi dalam infrastruktur distribusi, peningkatan kapasitas produksi, dan diversifikasi sumber pasokan energi juga diperlukan untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pemberantasan kelangkaan gas LPG 3 kg dapat diatasi dan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap energi yang terjangkau dan andal. Berikut laporan yang saya sampaikan terkait analisis akan saya tampilkan crawling data dari Twitter dari kelompok 3. Yang pertama adalah business understanding, yaitu menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penyediaan gas LPG 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat. Yang pertama, berapa persentase masyarakat yang menerima dengan positif kebijakan baru mengenai peredaran gas LPG 3 kg? Yang kedua, berapa persentase masyarakat yang keberatan atau beranggapan negatif terhadap kebijakan baru mengenai peredaran gas LPG 3 kg? Yang ketiga, berapa persentase masyarakat yang netral atau tidak berpihak dan tidak menolak kebijakan baru mengenai peredaran gas LPG 3 kg? Kita mengambil Twitter out token. Berikut Twitter out tokennya. Setelah itu kita import required item paket, kita install, dan data collection kita mulai crawl data dengan file name kebijakan underscore gas underscore lpg .csv dengan si keywordnya gas LPG, start date 1 Februari 2005 dan end date-nya 17 Februari 2025 dengan limit 1000. Berikut hasilnya, tweet harvest-nya akan muncul dari Twitter. Di sini kita lihat ada 556 dari scroll Twitter sampai 1007 scrolling. Setelah itu kita import pandas SPD, nanti akan muncul conversation ID string, create art favoritekan, full text-nya, ID string-nya, image, screen name, lang, dan location-nya akan muncul di sini. Ada 1007 rows dan 15 columns. Setelah itu data processing. Processing cek data duplicates.
Ini akan mengecek, kita proses cek data duplikatnya, ikut codingannya, sampai muncul data seperti ini. With URL-nya dan user ID string-nya. Akan muncul username. Setelah itu di sini akan muncul diagram duplicates data proportion-nya. Di sini data duplikat yang ada merahnya ada 0,7%. Data normalnya ada 99,3% dari 1000 data. Setelah itu kita harus menghapus data duplikatnya dengan pakai coding df, drop duplicates. Setelah itu muncul kolom dengan indeks, sekian, conversion ID string, grade, favorite count-nya, full text-nya, ID string-nya, dan image URL in reply to screen name, lang-nya juga location-nya. Sini akan muncul sampai 1000 rows dan 16 kolom. Setelah itu bila data yang menggunakan bahasa Inggris, di sini kita lihat detail data yang menggunakan bahasa Inggris dengan IP install links detect-nya, codingannya seperti ini, maka hasilnya bisa kita lihat di sini. Setelah itu kita melakukan translate data untuk meminimalisir data yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita tidak memakai bahasa Inggris, kayak memakai bahasa Indonesia. Dengan codingan seperti ini, kita memakai Google Trends, PIP install, lang detect kita install, akan muncul hasilnya. Seperti di sini, bisa kita lihat, di sini nanti ada kolom dari data. Setelah diterjemahkan dengan full text, kita memakai Steamer dengan library sastrawi dengan berfungsi untuk menghapus akhiran dan prefix pada sebuah kata agar menjadi bentuk dasar kata tersebut. Berikut kita lihat codingannya. Setelah itu kita memakai limitation dictionary base, detail limitation dictionary base, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya berdasarkan kamus atau daftar kata yang sudah disiapkan sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan kamus alay yang ada di GitHub untuk mengubah kata alay ke kata dasarnya. Dengan codingan seperti ini, maka muncul hasilnya seperti ini. Ada 1000 kolom dan 16 kolom. 1000 baris dan 16 kolom. Setelah itu categorization sentiment analysis atau sentiment polarity. Kita import dulu request-nya dengan codingan seperti ini. Muncul hasilnya full text-nya seperti sebenarnya di Kahneman mah sudah dengan sentimen netral, polarity 0. Kebetulanlah Bang sama kayak negatif dengan polarity min 2 dan berikut sampai 1000 row dan 3 columns. Setelah itu kita netral dan import matplotlib.pplot.splt dengan codingan seperti ini. Nah, di sini kita melihat hasilnya dari crawling data Twitter, sentimen masyarakat terhadap peraturan baru pemerintah terkait peredaran gas 3 kg. Di sini yang hijau ini muncul 22,1% atau 221 data dari 1000 data yang pro dengan kebijakan pemerintah. Dan yang merah adalah 28,8% dengan 288 data dari 1000 data yang kontra terhadap peraturan baru pemerintah. Dan yang ketiga adalah berwarna abu-abu 49,1% dengan data 491 data dari 1000 data dengan kode netral. Jadi kita dapat melihat hasilnya dari crawling data sebagai berikut. Setelah itu feature extraction.
Kita import 18 SPD, kita lihat di sini codingannya, kita lihat sentimennya, hasilnya seperti berikut, negatif, netral, dan positifnya, dan modelingnya dengan codingan seperti ini, evaluation, di sini akan tertera precision-nya ada 0,61, recall 0,59, skor 060, dan support 51. Di sini akan muncul tabel seperti berikut. Demikian hasil dari crawling data dari sentimen masyarakat terkait kebijakan pemerintah terhadap gas LPG 3 kg dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.